Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu ke-34, menjadi hari raya Kristus Raja semesta alam, menjadi penutupan tahun liturgi kita, tahun liturgi B, dan juga sekaligus menjadi penutupan tahun arah dasar tahun ke-7 pendidikan cinta budaya dan cinta politik tanah air. Tahun liturgi kita hari ini ditutup dengan indah lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil Yohanes. Dari setahun perjalanan hidup kita ditutup dengan perkataan Yesus demikian, "Ya, aku adalah raja." Apakah tadi ketika sabda diperdengarkan, kita mendengarkan semua? Dengar. Kalau mendengar, bersyukurlah karena Anda bagian dari orang-orang yang berasal dari kebenaran. Karena syaratnya salah satunya mendengarkan sabda Tuhan tadi. Dan kerajaan Kristus bukan kerajaan duniawi yang sementara
dan yang akan binasa, bukan kerajaan yang diperoleh dan dipertahankan dengan kekerasan dan juga perlawanan. Seandainya kerajaanku dari dunia, pastilah hamba-hambaku akan bergerak, menyerang, dan jangan sampai aku diserahkan kepada kalian. Tetapi kerajaan Kristus bukanlah kerajaan duniawi yang akan binasa dan sementara, tetapi kerajaannya lebih daripada itu. Kerajaan Kristus ialah semua kebenaran yang ia wartakan. Maka siapa yang ada di dalam kerajaan Kristus adalah semua orang yang hidup dengan dalam seturut kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Kebenaran yang mana? Kasih, damai, sukacita, pertobatan, penantian dan harapan, wafat dan kebangkitan, salib, penyangkalan diri, dan semua warta sukacita Injil yang kita dengarkan selama 1 tahun yang lalu. Dan itulah, hanya bila kita berasal dari kebenaran, hanya bila kita cinta akan kebenaran, kita mampu mendengar dengan baik dan mampu setia pada Sang Raja, yaitu Kristus, yang mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada kita. Maka suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi suatu kebiasaan yang baik apabila di akhir tahun atau di awal tahun kita merenungkan, merefleksikan perjalanan hidup kita. Ada 2 pertanyaan dan mungkin juga pernyataan. Yang pertama, apakah kita sudah hidup seturut kebenaran yang diwartakan oleh Tuhan yang senantiasa diperdengarkan kepada kita melalui kitab suci, tradisi, dan pengajaran gereja sepanjang tahun ini? Pertanyaan yang kedua, atau justru sebaliknya kita selama ini lebih sering menciptakan, membuat kebenaran-kebenaran semu, kebenaran-kebenaran sementara, kebenaran-kebenaran palsu yang sesuai dengan selera saya, yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau kita bermain media sosial, ada berita cocok dengan perasaanku, kata-kata hari ini langsung di-share tanpa kita refleksikan maknanya. Ya, dipikirnya hebat. Padahal itu hanya potongan-potongan yang maknanya kita tidak lihat secara keseluruhan. Banyak keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang akhirnya berpisah karena hidupnya diatur oleh kebenaran-kebenaran media sosial. Mana yang cocok bagi dia share, dan kalau like-nya sudah sampai jutaan, dia yakin bahwa itu adalah kebenaran. Itu artinya kita semua mau menjadi raja atas diri kita masing-masing. Mau menjadi raja yang mengatur kebenaran menurut saya sendiri. Maka kalau dalam keluarga, dalam pertemanan, masing-masing orang mau jadi raja, punya kebenarannya sendiri-sendiri, dan memaksakannya, yakinlah, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu luar biasa bisa bertahan. Maka suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, Kristus adalah Raja semesta alam. Dia merajai semua segala sesuatu yang hidup dalam kebenarannya.
kasih, damai, sukacita, pertobatan, penantian, dan harapan. Menurut kita benar kalau orang bersalah, kita harus melawan. Tetapi Yesus mengajarkan kebenaran yang sejati, doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Maka mari kita merefleksikan kembali perjalanan hidup kita. Apakah selama ini saya hidup dalam kerajaan Kristus, artinya hidup sesuai dengan kebenarannya, atau justru saya lebih sering membuat kebenaran saya masing-masing? Maka mari kita lihat Pilatus, yang meskipun di hadapan Yesus tetapi tidak mampu menangkap dan tidak mau membiarkan kebenaran yang dibawa Kristus meraja atas dirinya. Kalau kita baca nanti dalam Yohanes 8 ayat 38 sebagai penutup perikop yang kita dengarkan, Pilatus mungkin sarkas atau juga mungkin benar-benar tidak tahu, dia bertanya, apa itu kebenaran? Dan yang menarik adalah tanggapan Yesus. Yesus diam, tidak menjawab. Menjadi simbol bahwa orang yang memang tidak membuka diri pada kebenaran apapun yang kita sampaikan, dia akan selalu bertanya-tanya apa itu kebenaran sampai sesuai dengan selera dan kebutuhannya. Dan itulah apa yang sedang terjadi di masa ini yang biasa kita dengar dengan dunia post-truth, pasca kebenaran. Boleh di-googling apa itu dunia post-truth? Ya. Orang mencari kebenaran yang sesuai dengan dirinya, bukan sesuai dengan kenyataannya. Maka para saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, kalau Kristus yang mengajarkan kebenaran, Sang Raja kebenaran meraja dalam diri kita, seharusnya kita tidak ragu dan seharusnya kita tahu apa itu kebenaran. Dan kalau sampai saat ini kita masih meragukan, apalagi tidak tahu kebenaran-kebenaran Injili, kebenaran-kebenaran Kristus, jangan-jangan tanpa sadar kita selama ini sudah menjadi Pilatus-Pilatus zaman ini, yang dengan sombong membusungkan dada berkata demikian, aku adalah raja atas hidupku, aku menentukan kebenaran dalam hidupku, dan aku yang menentukan kebenaran dalam diri orang lain. Dalam lanjutan perikop yang kita dengarkan, yang tidak dibacakan, Pilatus berkata demikian, aku tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Di situ Pilatus menunjukkan kesombongan. Yesus dinyatakan tidak bersalah karena aku yang mengatakan. Artinya sebaliknya dia bisa mengatakan demikian kepada orang lain yang tidak bersalah. Karena aku mengatakan, aku menemukan kamu punya salah, maka kamu salah. Maka mari, jangan-jangan kita selama ini hidup di dalam kebenaran kita sendiri yang kita buat masing-masing. Yang seringkali kita ungkapkan demikian, aku tidak mendapati kesalahan pada ucapanku. Aku tidak mendapati kesalahan pada tindakanku. Aku tidak mendapati kesalahan pada kebiasaanku, pada pikiranku, pada cara berpakaianku. Maka apapun yang dikatakan orang lain, kita tidak mampu mendengarkannya. Atau sebaliknya, aku bilang dia baik, aku bilang dia benar, maka apapun yang
dinasehati oleh orang lain tidak kita dengarkan. Maka suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, dalam perayaan Kristus Yesus, Raja semesta alam, mari kita membuka diri kita, membiarkan Kristus, Sang Raja yang membawa kebenaran, meraja atas diri kita. Hiduplah dengan kebenaran Sang Raja sejati, bukan kebenaran yang suka-suka kita minati. Mari hidup dalam kebenaran yang tak terbatas. Kebenaran yang kita buat itu terbatas, sesuai dengan mood kita, sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan like or dislike kita. Tetapi kebenaran Kristus itu kekal, tetap, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia benar sejak dahulu kala, ia benar saat ini, dan ia akan selalu benar. Ia maha kuasa, ia alfa dan omega. Salibnya benar, pengorbanannya benar, wafatnya benar, kebangkitannya benar, dan dia ialah yang pertama, dan kita yang hidup dalam kebenarannya, dalam kerajaannya, akan memperoleh hal yang serupa yang dijanjikan kepada kita, kebenaran keselamatan Allah saat ia datang kembali. Dan karunia yang dijanjikan oleh Kristus ini sebagai Raja semesta alam yang mewartakan kebenaran adalah kekal, sebab kekuasaannya kekal, kerajaannya takkan binasa. Semoga kita semua bisa hidup dalam kebenaran yang dibawa oleh Raja Kristus atas hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita.